Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari yang cerah gitu ya. Semoga dimanapun teman-teman, Bapak Ibu, juga teman-teman mahasiswa, juga Kang Raihan berada, cuacanya cerah juga gitu ya. Eh, Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi ini, kita akan melaksanakan gitu ya kegiatan alumni menginspirasi. Untuk kegiatan alumni menginspirasi sendiri nanti sudah ada Kang Raihan yang akan menjadi narasumber. Namun sebelum kegiatan inti hari ini kita mulai, mungkin akan ada sambutan dulu gitu ya dari pihak fakultas yang akan disampaikan, yang akan diwakili oleh Bu Wadek, Bu Desi gitu. Kepada Bu Desi dipersilahkan langsung saja. Ibu punten masih mute Ibu. Ya, makasih Bu Firas ya Ya, atas pembukaan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, di sini saya sudah melihat Bapak Dr. Raihan Alfaridzi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kang, ini Bapak atau Akang ya, Akang aja kali ya. Boleh Bu Akang, Akang makasih. aja ya. Kang Raihan, dan di sini juga ada Pak Kadep ya, Prof. Yudi Rosandi. Terima kasih kehadirannya. Nah, kemudian juga ada Bapak Ketua Panitia, ini di S67 ya, Pak Dr. Kusna Santo, ya, terima kasih. Kemudian juga di sini ada Bapak dan Ibu Panitia yang lain ya, yang mana apa namanya, yang muda-muda ya, dan ada yang tak kalah mudanya juga menjadi Kaprodi, yaitu Ibu Kartika ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga rekan-rekan baik dari Tendik maupun dari mahasiswa ya. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia hadir di sini untuk menyampaikan pertama permohonan maaf dari Pak Dekan tidak bisa memberikan sambutan karena beliau kebetulan hari ini ada di jam yang sama ya ada pendatangan PKS dengan BRIN. Jadi beliau minta saya menjadi mewakili begitu untuk memberikan acara pembukaan. Ya, tentunya dari pihak fakultas sangat berterima kasih kepada pihak penyelenggara dan juga tentunya kepada Kang Raihan ya yang sudah menyediakan waktunya ya untuk mempersiapkan dan juga untuk memberikan inspirasinya di salah satu event Dies Natalis FMIPA yang ke-67. Nah, jadi sudah 67 tahun ya Kang Rehan ya. Kalau Kang Rehan angkatan berapa Kang Rehan? 2017 udah geofisika. 2017. Geofisika ya, alhamdulillah. Nah, kegiatan ini sengaja kita lakukan karena kita memahami bahwa alumni itu merupakan salah satu stakeholder yang sangat strategis untuk kemajuan program studi. Ya, satu program studi untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satunya adalah insight ya, adanya inspirasi, tentu selain juga adanya dukungan berkaitan dengan perkembangan sekarang di dunia industri ya ataupun di dunia usaha ataupun di pemerintahan ya ataupun juga di badan-badan riset yang lain sehingga akan sangat penting jika kita mendapatkan feedback ya atau pengalaman-pengalaman alumni itu bukan saja bagi mahasiswa tapi juga bagi dosen dan juga bagi kami di pengelola ya supaya bisa menjadi membawa align dan membawa kemajuan ya untuk fakultas kita gitu. Jadi sekali lagi selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan bagaimana inspirasi yang akan disampaikan oleh Kang Raihan. Mudah-mudahan sambil jalan ini teman-teman mahasiswa juga bisa kita undang terus ya supaya bisa lebih bersemangat lagi ya belajarnya ya. Dan kami juga di departemen dan prodi juga bisa eh, lebih juga bersemangat ya untuk mendapatkan inspirasi ya apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan ke depan. Baik, mungkin demikian barangkali ya untuk pembukaan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Insya Allah ya untuk kegiatan kali ini kita memohon petunjuk, perlindungan dan juga apa namanya kebermanfaatan yang banyak ya untuk kemajuan dosen, mahasiswa dan institusi dari FMIPA Unpad ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi yang sudah memberikan sambutannya di pagi hari ini. Eee, Sepertinya kita langsung masuk saja ya ke acara inti bagi hadirin bagi para peserta yang hadir hari ini gitu ya. Baik itu Bapak Ibu dosen sekalian, juga teman-teman mahasiswa. Sebelum Kang Raihan mulai gitu ya dengan cerita kisah hidup kisah hidup dan juga, mungkin nanti akan ada sedikit, materi bukan sedikit sih, ada materi terkait, molekular ya tadi kalau tidak salah ya Kang Raihan ya yang akan Iya, disampaikan. betul. Nah itu, sebelum itu, mungkin kita akan mendengar dulu gitu ya cerita dari Kang Raihan bagaimana perjalanan kehidupannya, perkuliahannya hingga akhirnya sekarang akan menempuh postdoc gitu ya di Jerman. Saya coba perkenalkan dulu ya, pemateri kita hari ini nama lengkap, eee, Raihan Alfarizzi ya, domisili awalnya di Bandung, tapi kalau saat ini sedang di mana Kang Raihan? Di Jatinangor. Oh, hmm, oh masih Jatinangor ya? Masih di Jatinangor Masih ya. di Jatinangor, belum berangkat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk terkait dengan pendidikan, pada tahun 2017 memulai studi di Geofisik FMIPA Universitas Pajajaran ya. Kemudian berikutnya dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama langsung melanjutkan master degree di Fisika Universitas Pajajaran ya. Kemudian itu selesainya di tahun 2023, tapi di tahun 2022 sudah memulai doctoral degree. Oh, berarti ini S2, S3-nya yang langsung fast track itu, bukan Ya, Kak Raihan? betul. Oh, Di baik. bawah beasiswa BUPP Unpad. Oh iya, jadi tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 itu studi S2 sekaligus S3 gitu ya. S2-nya di fisika, S3-nya di kimia. Baiklah. Oke, kemudian pada tahun 2023 sampai Juli 2025 juga di sini berpengalaman sebagai scientific visitor ya, di Molecular Thermodynamic Group. Bisa diceritakan RPTU Kaiserslautern tuh seperti apa ya maksudnya Kang Itu Raihan? universitas di Kaiserslautern, Jerman. Mhm. Ya, Oh, sehingga jadi jadi, kelanjutan dari ini Kang ya, Raihan ini akan melanjutkan postdoc-nya gitu dari iya, sini? betul. Oh, baik. Wah, masya Allah ya, masih muda sudah selesai S3 dan lanjut postdoc gitu. Untuk pengalaman conference, ada pengalaman conference di tahun 2025 bulan Februari ini, oral presenter at International Workshop at Molecular Modeling and Simulation di Frankfurt ya. Kemudian juga di Mei tahun 2025 ini oral presenter at the third International Workshop on Simulation Science, Sim Science di Clausthal-Zeltbad. Ini sepertinya di Jerman juga ya untuk Iya, yang bulan betul. Mei ini ya. Ya, Oke. Kemudian untuk voluntary works pernah di tahun 2019 sebagai student volunteer di Second International Congress of Earth Science in SI ASEAN Nusa Dua Indonesia ya. Kemudian juga di tahun 2020 sampai 2021 em, ini di Society of Exploration Geophysics Unpad, Head of Communication and Information Department. Itu untuk pengalaman-pengalamannya, untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung saja sekarang ke Kang Raihan ya untuk memaparkan gitu ya pengalaman kehidupan studi, juga pengalaman selama menjadi mahasiswa hingga bisa menyelesaikan tadi bisa dilihat ya S2, S3-nya itu dalam rentang yang cukup singkat ya. Kepada Kang Raihan dipersilahkan. ya. Kalau begitu terima kasih banyak Ibu Firas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan diri lagi, nama saya Raihan Alfarizzi. Saat ini saya baru menyelesaikan studi
S3 di bulan Juli yang lalu, Agustus, di bawah bimbingan Profesor Yudi Rosandi dari Prodi Geofisika. Mungkin saya izin share screen dulu. Apakah sudah bisa terlihat, Bu, untuk Ya, sudah terlihat. ya? Oh, langsung simulasi dinamika. Iya, ya. Mungkin nanti di awal saya bakal menyampaikan dulu mengenai studi S2 dan S3. Nah, eh, ya, jadi pada kesempatan ini di awal nanti saya akan menjelaskan dulu mengenai beasiswa yang saya ambil sehabis saya lulus S1 tahun 2021 dari Geofisika. Kemudian saya mengambil beasiswa BUPP dan selanjutnya saya juga mendapatkan beasiswa dari DAAD. Dan setelah itu nanti saya akan menyampaikan sedikit mengenai pematerian, yaitu simulasi dinamika molekuler, di mana ketika saya studi S2 dan S3 itu melakukan simulasi ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa contoh-contoh dan hasil-hasil yang saya dapatkan. Ya, semoga saja apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi mahasiswa. Dan ya, nah, setelah saya lulus tahun 2021 dari Prodi Geofisika, saya ditawari oleh Profesor Yudi Rosandi untuk melakukan studi S2 dan S3 secara langsung di di mana S2-nya itu di Prodi Fisika dan dilanjutkan oleh S3 di Prodi Kimia. Nah, pada awalnya mungkin saya sedikit ragu karena S2 dan S3 mungkin itu cukup berat dan saya juga tidak paham betul mengenai teori-teori fisika ataupun kimia, mungkin tidak setinggi teori yang dimiliki oleh mahasiswa fisika. Dan ya, tapi saya berpikir mungkin kesempatan ini tidak akan datang dua kali, jadi saya mengambil kesempatan ini. Dan judul penelitian yang saya lakukan dengan Prof. Yudi itu berjudul Analisis Komputasi Terhadap Koagulasi Debu Kosmik Silika, Kajian Geofisika dan Geokimia Proses Pembentukan Protoplanet. Jadi untuk studi ini difokuskan pada bidang astronomi, astrofisika, dan juga astrokimia, di mana saya berfokus melakukan eh, analisis komputasi. Jadi di sini saya banyak melakukan simulasi. Dan penelitian ini didanai oleh Unpad di bawah beasiswa yang bernama BUPP atau beasiswa unggulan pasca sarjana Pajajaran, yang dimana tadi sudah disampaikan Ibu Firas. Di sini kita melakukan studi S2 dan S3 selama 4 tahun. Dan ya, saya melakukannya dari tahun 2021 sampai tahun 2025 di bawah bimbingan bim- pembimbing utama Prof. Yudi Rosandi dari Geofisika. Kemudian saya juga dibimbing oleh Profesor Herbert Purbasek dari RPTU Jerman. Dan terakhir saya juga dibimbing oleh Pak Juli dari Prodi Kimia. Dan di sini juga merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Unpad dan RPTU. Jadi RPTU ini merupakan suatu universitas di eh, Kaiserslautern dan juga Landau. Dulu universitas ini bernama Universitas Teknik Kaiserslautern, tapi saat ini dia itu bergabung dengan Kota Landau, dan maka dari itu universitasnya berubah lama menjadi RPTU atau Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau. Jadi singkatannya itu adalah yang bisa kita lihat di sini. Dan ya, dan mungkin bagi yang eh, mau juga ikut beasiswa ini, berikut merupakan persyaratan umum yang mungkin eh, kalian harus ikuti. Yang pertama adalah memiliki IPK minimal 3,25 setelah lulus. Dan mungkin yang kedua, kalian juga harus memiliki TKA dan juga TPA, tes potensi akademik, dengan nilai minimal 525 dan masih berlaku. Dan kemudian persyaratan lain
setelah menjadi penerima yaitu adalah memiliki IPK 3,5 pada akhir semester 2. Itu berarti pada saat kita melakukan studi S2 di kimia dan kita juga harus lulus program magister S2 pada semester 3. Jadi kita hanya memiliki waktu selama 1,5 tahun untuk menyelesaikan studi S2 kita dan juga pada saat semester 3 kita sudah mulai melakukan studi S3. Jadi ada irisan begitu dan persyaratan lain adalah kita harus lulus program eh, seminar usulan riset program doktor pada semester 4. Jadi pada tahun kedua seperti itu. Nah, berikut merupakan beasiswa juga yang didapatkan di mana kita mendapat biaya hidup dan juga tunjangan eh, mungkin ya lumayan untuk per bulannya adalah 2,5 juta selama maksimal 4 tahun dan juga kita mendapatkan dana riset maksimal 30 juta per tahun dan di luar program sandwich selama maksimal 4 tahun. Dan apabila kalian tertarik, kalian bisa langsung buka website link berikut untuk informasi lebih detailnya mengenai beasiswa unggulan pasar, pasar sarjana Pajajaran ini. Mungkin kesan selama saya melakukan eh, selama saya mendapatkan beasiswa ini adalah selama 4 tahun. eh, yang paling sulit bagi saya adalah untuk mengurusi administrasi karena mungkin cukup kompleks bagi saya. Dan tapi untuk ketika saya melakukan studi itu, saya sangat menyukai eh, melakukan riset seperti itu selama 4 tahun. Nah, setelah 1 tahun saya menjalankan studi S2, saya mencoba untuk mendaftar program sandwich ke DAAD. Saya juga mendapatkan rekomendasi dari Prof. Yudi, dan di sini saya mendaftar ke program yang dinamakan sebagai Binationally Supervised Doctoral Degree or Code to Tell. Dan di sini merupakan program sandwich, jadi saya seperti student exchange di sana dan saya mendapatkan beasiswa dari tahun 2023 sampai 2025. Jadi selama 2 tahun. Dan di sini saya melakukan program student exchange di universitas yang sama dengan Profesor Herbert Urbasek di RPTU di bawah Fakultas Kimia dan program studi kimia di mana research groupnya itu dinamakan sebagai Optimas. Dan di sini DAAD itu merupakan suatu lembaga Jerman yang mengurusi mengenai layanan pertukaran akademisi. Jadi mereka juga memiliki beasiswa S1, S2, S3, dan juga program yang saya dapatkan yaitu program sandwich. Dan bagi yang penasaran bisa langsung buka link di sini daad.id. Di sana dijelaskan secara lengkap dan kalian bisa melihat apa saja beasiswa yang mereka tawarkan. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya saya sampaikan beberapa persyaratan penting kalian tertarik, apabila mahasiswa tertarik untuk mengikuti program ini. Yang pertama mungkin kalian sudah tahu yaitu sertifikasi bahasa Inggris. Di sini mungkin mereka sarankan untuk IELTS itu minimal 6 dan juga mereka bisa menyarankan untuk TOEFL IBT itu minimal 80. Dan juga kita harus menyiapkan surat rekomendasi dari dosen. Di sini saya dapatkan dari Prof. Yudi Rosandi. Dan terakhir mungkin persyaratan penting yang lain adalah yaitu surat pernyataan supervisi dari dosen di Jerman. Dan di sini saya dapatkan dari Profesor Herbert Urbasek, di mana dalam surat pernyataan ini dia bersedia untuk menjadi supervisor saya selama saya studi atau melakukan research di Jerman selama 2 tahun.
Nah, di sini beasiswa yang didapatkan kita dapat dana riset, biaya hidup, dan juga transportasi. Transportasi di sini kita didapatkan untuk tiket pesawat dan selain itu kita juga dapat asuransi kesehatan. Nah, kemudian kebetulan pada saat itu Herbert Urbasek itu pensiun, jadi dia tidak memiliki grup lagi dan juga grupnya jadi sudah bubar dan dia juga tidak memiliki ruangan. Nah, maka dari itu Herbert mencarikan saya grup baru dan saya dikenalkan dengan grup baru yang bernama Molecular Thermodynamics Group atau MTG yang diketuai oleh Profesor Simon Stefan, di mana grup ini itu di bawah Fakultas Teknik Mesin. Nah, selama saya di grup ini, saya menghadiri 2 konferensi yang tadi sudah disampaikan, yaitu konferensi Simulation Science di Clausthal. Ini merupakan kota kecil di utara Jerman. Dan kemudian saya juga menghadiri workshop seminar Molecular Modeling di Frankfurt. Oh ya. Nah, sebelumnya selama saya di Jerman itu saya tinggal di kota kecil bernama Kaiserslautern yang bisa kita lihat di gambar ini. Dan Kaiserslautern itu memiliki logo yang unik yaitu berbentuk ikan. Dan bagi kalian yang suka bola mungkin kalian tahu kota ini karena kota ini terkenal dengan klub sepak bolanya. Contohnya ada Miroslav Klose atau Michael Ballack. Dia dari klub sepak bola di Kaiserslautern. Ya. Mungkin sekian pemaparan mengenai perjalanan hidup saya selama S2 dan S3 dan mungkin saya memperkenalkan sedikit mengenai simulasi yang telah saya lakukan selama saya S2 dan S3 di mana di sini saya melakukan simulasi dinamika molekuler atau MD dan di bidang astronomi yang sesuai dengan judul BUPP saya dan Pak Yudi, dan juga di bidang tribologi. Nah, di bidang tribologi ini saya melakukan kerjasama dengan Profesor Simon Stefan di teknik mesin. Nah, mungkin sedikit apa itu simulasi dinamika molekuler. Simulasi MD itu merupakan suatu metode pemodelan numerik dalam skala atomistik yang bisa kita lihat di sini. Jadi kita melakukan simulasi modeling dalam skala atomistik atau skala molekul, di mana apabila untuk simulasi yang lebih detail pada skala yang lebih kecil kita punya ab initio. Di sini kita memodelkan interaksi antara inti atom, eh, neutron dan proton dan juga elektron. Dan untuk simulasi MD kita memodelkan interaksi antar atom dan juga molekul. Untuk simulasi yang lebih besar kita punya granular mekanik atau coarse grain. Di sini kita memodelkan interaksi antara granular. Dan untuk simulasi yang lebih besar, contohnya kita punya model kontinu, di mana salah satu contohnya itu ada pemodelan dinamika fluida atau fluid dynamics. Nah, simulasi MD ini berdasarkan oleh persamaan Newtonian, di mana untuk simulasi ini trajektori dari setiap atom dalam sistem kita atau molekul itu ditentukan dengan melakukan integrasi persamaan Newtonian, di mana massa dari atom I dikalikan dengan percepatan dari atom I itu sama dengan gaya yang diterima oleh atom I tersebut. Nah, apabila kita hanya memiliki 4 atom dalam sistem kita, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikan persamaan ini. Kita bisa menggunakan pensil dan kertas untuk menyelesaikan pergerakan dari 4 atom tersebut. Tapi masalahnya dalam suatu sistem itu memiliki lebih dari 1.000 atom dan mungkin kita juga dapat mensimulasikan sistem sampai dengan 1 juta atom atau lebih. Nah, maka dari itu kita membutuhkan bantuan komputer. Nah, tapi masalah lain adalah untuk komputer itu dia sulit untuk
eh, memecahkan persamaan diferensial, maka dari itu kita harus merubah persamaan tersebut menjadi persamaan biasa, dan di sini kita mendapatkan algoritma Verlet, di mana algoritma ini merupakan algoritma yang digunakan MD untuk menentukan posisi dan kecepatan setiap atom dalam sistem kita pada waktu T plus delta T. Nah, mungkin saya bisa langsung saja. Nah, untuk melakukan simulasi MD itu kita membutuhkan resource komputer yang cukup tinggi. Nah, maka dari itu saya ketika melakukan simulasi itu menggunakan HPC atau High Performance Computer, yang dimana saat ini kita memiliki HPC di Prodi Geofisika yang dinamai oleh Guriang. Saat ini dikelola oleh Prof. Yudi Rosandi dan juga saya. Dan kemudian saya juga mendapat akses ke HPC di RPTU yang mungkin jauh lebih besar dibandingkan HPC yang kita miliki di Guriang yang dinamakan oleh Helvetrich. Dan untuk software, contohnya untuk melakukan simulasi MD adalah LAMS, dan juga kita akan membutuhkan banyak programming Python untuk analisis data dan lain-lain. Nah, untuk studi yang saya lakukan, motivasi utamanya adalah saya ingin eh, meneliti bagaimana proses pembentukan planet dalam skala nanometer, yaitu skala atomistik. Nah, di sini bisa kita lihat di diagram ini bagaimana suatu planetesimal itu terbentuk dari skala yang paling kecil, yaitu skala atomik, sekitar 40 nanometer, sampai dia membentuk suatu agregat, dan kemudian dia bertumbukan menjadi sesuatu yang lebih besar, yaitu pebble, dan dia bertumbukan lagi menjadi boulder, dan terakhir menjadi planetesimal. Dan dari planetesimal ini dia akan bertumbukan dengan planetesimal yang lain, dan akhirnya dia akan membentuk suatu planet. Nah, untuk peristiwa ini itu bisa memakan waktu dari 10.000 tahun sampai 100.000 tahun. Dan fenomena ini terjadi di suatu piringan yang dinamakan PPD atau protoplanetary disk, di mana piringan itu memutari matahari yang baru terbentuk atau bintang yang baru terbentuk. Dan di sini itu terdiri dari silika utamanya, yaitu eh, material pembentuk batuan, dan juga material-material lain seperti karbon dan juga gas. Dan berikut ini merupakan hasil yang saya dapatkan, salah satu hasil yang saya dapatkan, yaitu tumbukan antara klaster silika air. Nah, di sini yang gambar paling kiri, ini kita bisa lihat adalah video antara tumbukan silika yang memiliki pori. Dan di sini itu model silikanya tidak ada airnya. Dan kita bisa lihat di sini tumbukannya energetik. Dan ketika dia bertumbukan, dia saling berikatan. Jadi membentuk suatu eh, material yang lebih besar atau klaster yang lebih besar. Di sini kita sebut sebagai proses koagulasi atau penempelan. Dan apabila kita tambahkan air, itu sangat merubah mekanisme dari tumbukan tersebut. Bisa kita lihat yang di bawah ini, yang kuning itu merupakan air, dan kemudian apabila kita tambahkan air dan kita tingkatkan kecepatan tumbukan, kita bisa lihat adanya peristiwa bouncing atau pemantulan. Nah, jadi apabila kita tambahkan air itu eh, bisa membuat klaster tersebut saling memantul atau bouncing. Nah, bisa kita lihat juga di sini untuk gambar yang kanan ini merupakan model yang sama dengan gambar yang bawah, tetapi untuk memudahkan analisis kita lakukan slicing. Jadi di sini merupakan inti dari klaster silikanya, dan yang kuning itu air. Dan bisa kita lihat juga deformasi yang terjadi dari inti silika yang berwarna biru dan ungu itu lebih sedikit atau dibandingkan dengan tumbukan yang antara klaster silika murni tanpa air. Dan ini contoh lain hasil dari kecepatan yang berbeda
dari 750 meter per second sampai 1200. Dan beberapa analisis yang kita lakukan, contohnya adalah analisis temperatur, bagaimana temperatur air di area tumbukan dan temperatur silika, dan juga distribusi tekanan, dan ini merupakan temperatur air pada eh, bidang kolisi, di mana bisa kita lihat bagaimana deformasi dari air yang juga ikut menyebabkan proses bouncing tersebut. Nah, kemudian saya akan tunjukkan salah satu contoh lain ketika saya melakukan studi di grup termodinamika. Di sini saya melakukan simulasi dalam bidang tribologi atau dalam bidang pelumas seperti itu. Dan motivasi dari simulasi yang saya lakukan adalah melihat slip yang terjadi antara fluida dan solid. Dan sistem ini relevan untuk seperti sistem lubrikasi dan perangkat nanofluidik. Dan ini merupakan contoh salah satu simulasi yang saya lakukan. Nah, di mana pada sistem ini saya menggerakkan partikel solid yang berada di kiri dan kanan, dan di tengahnya merupakan channel fluida. Jadi yang tengah itu merupakan fluida dan di di sandwich atau ya oleh suatu solid, dan saya gerakan solid itu ke arah yang berbeda. Dan di sini penelitian yang saya lakukan adalah slip antara partikel fluida dan juga partikel solid di permukaan. Dan beberapa analisis yang saya lakukan adalah di sini adalah analisis kecepatan, kemudian bagaimana densitas di permukaan antara solid dan fluid. Dan kalau kita lihat di sini yang abu-abu merupakan solid dan yang putih merupakan fluid. Dan densitas fluida yang dekat dengan permukaan solid itu berfluktuatif, yang bisa kita lihat di sini. Dan juga selain itu kita melihat shear stress yang terjadi di fluida. Dan slip itu merupakan yang digambarkan seperti ini, di mana yang merah itu merupakan velocity, untuk yang di bagian bawah ini merupakan kecepatan dari solid, dan pada bagian putih ini merupakan kecepatan dari fluida. Dan slip itu merupakan perbedaan kecepatan antara fluid dan solid pada permukaan seperti itu. Dan ini beberapa hasil lain dari simulasi yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah pengaruh kuat ikatan atau epsilon SF antara permukaan solid dan fluid terhadap slip tersebut. Dan di sini kita dapatkan bahwa semakin lemah ikatan antara fluid dan solid, slipnya itu akan semakin tinggi. Jadi ya untuk si fluidnya itu memiliki velocity yang jauh lebih rendah dengan velocity si solid. Dan apabila i- kuat ikatan antara permukaan solid dan fluid semakin tinggi, itu slipnya akan berubah ke regim negatif seperti itu. Dan di sini juga kita melihat pengaruh temperatur terhadap slip, dan juga selain itu kita melakukan analisis pengaruh densitas terhadap slip. Nah, eh, Bu Fira, saya hanya memiliki waktu 30 menit kan, betul? Iya, Apakah sudah 30? belum, Belum? Oh, belum. saya masih Tapi punya waktu berapa menit? sebenarnya untuk waktu tadi kita mulai sekitar 10 lewat 10, jadi masih ada 6 menit. Tapi kalau misalnya Oke. ada hal yang mau disampaikan lagi itu masih bisa ya, karena untuk waktu kita sendiri sebenarnya sampai 11.30. Atau mungkin mau langsung masuk ke sesi tanya jawab nih Kang Raihan. Boleh mungkin buat tanya jawab mungkin. Oke. Oh, Saya ini ya ada ngomong-ngomong beberapa foto ya. Tadi ya. saya baru masukkan tadi Bu kan. Ya. Ini bisa Saran diceritakan dari mungkin ini kegiatan apa Kang Raihan? ini hanya grup foto aja sebenarnya Bu. Lab. Jadi
untuk kebutuhan eh, website. Hmm. Jadi grup ini kebetulan baru terbentuk dan ya saya salah satu mahasiswa yang baru ikut dan di sini saya diajak untuk foto grup dan di sini nanti akan diupload ke website mereka Oh, seperti itu. ini yang grup tadi molekul Ya betul Bu. Molecular Thermodynamics Group ya MTG. molekular termodinamika yang MTG itu ya. Oke, jadi menarik ya tadi yang disampaikan oleh Kang Raihan mengenai simulasi, walaupun sebenarnya agak roaming, tapi mencoba mencerna gitu ya. Ya Melalui simulasi itu kita jadi bisa melihat hal yang tidak terlihat langsung oleh mata gitu ya. betul. Tadi yang dibahas itu seperti gesekan antara fluida dengan solid gitu ya. Ya Mungkin kalau buat awam, buat apa sih gitu. Tapi sebenarnya tujuan dari meneliti itu bisa diceritakan mungkin implementasinya kenapa sih perlu diteliti gitu ya antara gesekan dari si solid dengan si fluid, terus pengaruh dari nilai slip itu seperti apa. ya Mm, ya. Ya mungkin saya jelaskan dulu ke simulasi utama yang saya lakukan yaitu di bidang astronomi mungkin mengapa hal ini penting dan mungkin poin pertama adalah eh, pembentukan planet itu sangat sedikit yang meneliti, apalagi dalam skala yang sangat kecil seperti ini, dalam skala nanometer. Yang pertama karena untuk eksperimen itu sangat sulit dilakukan. Tentu saja, iya. Ya, Nggak mungkin kita harus ke luar angkasa gitu ya. ya betul. Mhm. Dan apabila kita lakukan di bumi, misalkan itu juga harus memiliki instrumen yang cukup kompleks dan rumit. Dan ya untuk simulasi itu sendiri juga tidak banyak grup yang melakukan dalam skala ini. Maka dari itu kita ingin mencoba melihat bagaimana mekanismenya. Mhm. Dan selain itu juga kita bisa melihat mekanisme tumbukan granular. Jadi Mhm. itu juga penting di bidang seperti bidang teknik mesin contohnya atau bidang yang lain, di mekanika granular. Nah, ya itu salah satu motivasi utama. Mhm. Kemudian di sini kita juga menambahkan partikel air. Dan di sini perlu diketahui bahwa silika itu merupakan komponen utama pembentuk planet batuan. Yang mengapa kita menggunakan silika karena eh, alasan tadi. Dan di sini kita tambahkan air dan kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, perubahan mekanismenya. Dan mengapa air? Karena air itu merupakan salah satu komponen penting yang untuk kehidupan begitu. Dan pertanyaan besarnya kita juga ingin menjawab bagaimana transport air yang terjadi ketika proses pembentukan bumi itu sendiri. Contohnya, apakah mungkin air itu terbawa dari proses koagulasi debu kosmik ini, ataukah air itu eh, datang dari meteor, misalkan setelah bumi itu terbentuk? Dan ya itu salah satu pertanyaan lain. Oke, dari pen oke. Ya, dan kemudian dari peristiwa ini, peristiwa koagulasi itu merupakan peristiwa yang penting karena apabila kedua partikel itu berkoagulasi, maka eh, hal tersebut memungkinkan suatu planet terbentuk gitu. Apabila kedua partikel itu bouncing, maka planet tidak akan terbentuk begitu kan. Jadi di sini kita melihat apa pengaruh yang membuat suatu partikel itu koagulasi atau membentuk suatu partikel yang lebih besar dan apa pengaruh atau efek-efek yang bisa membuat kedua partikel itu saling memantul atau bouncing begitu. Iya. Ya. Dan kemudian untuk yang tribologi, Nah, iya tribologi. ya motivasinya mungkin yang paling relevan untuk kehidupan sehari-hari mungkin bagaimana kita memilih lubrikan atau pelumas yang baik seperti untuk mesin seperti itu. Dan ya di sini mungkin sleep itu memiliki banyak implikasi. Contohnya, apabila partikel itu memiliki sleep yang besar, maka transfer temperatur dari solid dan fluid itu tidak terdistribusi secara baik dan mungkin mesin bisa panas dan seperti itu. Mungkin itu salah satu
tujuan utama mengapa kita melakukan simulasi di bidang tribologi ini. Oh iya, selain kalau tadi kan terkait materi yang disampaikan oleh Kang Raihan ya, ini menarik ya. Jadi kalau mengerti mengenai, pergerakan antara solid dengan fluida, jadi kita bisa memilih gitu ya, lubrikan atau oli yang cocok Ya, untuk mesin betul. kendaraan kita Ya, gitu ya. dan kita juga Oke, bisa melihat bagaimana pengaruh dari densitas dari oli yang kita gunakan dan juga selain itu temperatur dan juga mhm, kita bisa mungkin melihat pengaruh kuat ikatan antara lubrikan dan si mesin kita seperti itu. oke. Kemudian Kang Rehan ini mungkin, di luar materi yang disampaikan gitu ya. Saya penasaran tadi teh kan, Kang Rehan ada pengalaman sandwich 2 tahun di Jerman itu ya. Ya, Apakah penelitian ini ya maksudnya ketika di Jerman selain melakukan penelitian pasti ada kegiatan lain kan ya selama sandwich. Sebenarnya pengalaman apa sih yang diperoleh ketika proses sandwich itu sendiri? Ya selain dari keilmuan, meningkat tentu saja gitu ya, atau mungkin namanya juga kita datang ke negara orang gitu ya. Hal apa sih yang Kang Raihan dapatkan gitu? ya. Mungkin yang paling eh, penting buat saya adalah berkomunikasi dengan orang-orang sana karena menurut saya Mhm, cara mereka melakukan research itu cukup mhm, berbeda dengan kita. Uh, Mungkin itu yang saya dapatkan. mhm. Dan selain itu, ketika saya di sana juga saya bisa jalan-jalan ke Eropa mungkin. Ya Ya, itu nilai plus yang nilai plusnya. nilai plusnya ya. Ya, Tapi, tadi disebutkan ada perbedaan penelitian itu maksudnya kalau di kita bagaimana? Kalau ketika Kang ya, Raihan di sana seperti apa? ya. Jadi untuk di sana itu eh, seorang PhD itu bukan dianggap sebagai mahasiswa. Jadi PhD di bukan Iya, mahasiswa. jadi di sana bukan mahasiswa PhD di mana kalau di sana itu PhD itu merupakan suatu pekerja. Jadi mereka dibayar oleh suatu grup untuk melakukan penelitian. Karena kalau di sini kan PhD itu merupakan mahasiswa. Jadi kita Mhm. harus membayar semester dan lain-lain. Dan Oh, eh, berarti ketika i- Kang Raihan di sana, status Kang Raihan sebagai dipandang sebagai PhD kah atau sebagai, mahasiswa pertukaran, apa, sebagai seorang pertukaran pelajar, bisa diceritakan gitu, Kang? ah, tidak tahu ya, saya juga mungkin grup saya menganggap saya sebagai suatu Tamu researcher aja oh sebagai begitu. Ya, seorang researcher ya. ya, Oke, selain ya, di sini Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa barangkali ada yang mau bergabung gitu ya, yang ingin memberikan pertanyaan kepada Kang Raihan dipersilahkan, boleh raise hand dulu gitu ya, bisa langsung open mic atau mungkin kalau ada yang, mmm, tidak bisa open mic bisa dituliskan gitu ya pertanyaannya melalui fitur chat, seperti itu. Eee, Kalau saya sih penasaran sama yang sandwich, Kang Raihan, masih ya. penasaran. Selama sandwich itu, yang dihasilkan apa saja sih dari hasil sandwich-nya? Eh, dari DAAD itu sendiri sebenarnya mereka tidak meminta banyak atau jadi tidak ada eh, output yang harus saya berikan kepada mereka seperti itu. Oh Untuk iya, BUPP kan saya harus contohnya harus menulis paper setiap 1 tahun mhm, dan saya juga harus menulis laporan dan logbook. Dan untuk DAAD ini mhm, mereka sebenarnya hanya pure research saja. Jadi kita diserahkan kepada profesor di sana sebagai mmm, supervisor mhm. dan ya mereka hanya percaya kepada supervisor itu saja bahwa saya akan melakukan research seperti itu. Oh, oke. Dan riset ketika sandwich ini yang tribologi atau yang tadi, yang molekuler? Proposal yang saya ajukan itu untuk di bidang astronomi Oh yang astronomi.
Dan pada waktu itu sebenarnya Betul. saya mengajukan selama 1 tahun karena maksimal itu 1 tahun. Mhm. Nah, tapi setelah 1 tahun saya bisa perpanjang eh, kontrak tersebut dengan mengirimkan proposal kepada mereka, proposal lanjutan seperti itu. Jadi saya mengirimkan apa saja yang sudah saya lakukan dan Mhm. hasil penelitian saya, dan dari situ saya bisa menambahkan kontrak saya selama 1 tahun lagi. Oh, oke, sip. Nah, ini alhamdulillah ada yang raise hand ya kepada Pak Panji, mungkin dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih Bu Firas atas kesempatannya, dan terima kasih juga Kang Raihan untuk sharingnya. Salam kenal juga, saya Panji dari Matematika, dan saat ini kalau saya masih berstatus student S3 di Matematika begitu ya, dan sangat menarik berkaitan dengan pengalaman yang sudah Kang Raihan uh, alami begitu ya di beberapa tahun ke belakang terkait studi pasca sarjananya. Dan sekarang kan Kang Raihan akan postdoc berarti ya setelah lulus Ya, S3. ya, Karena saya ini udah masuk tingkat terakhir S3-nya, jadi insya Allah uh, semester genap depan barangkali bisa menyelesaikan begitu ya. Nah, saya juga pengen tahu begitu bagaimana terkait dengan postdoktoral yang akan Kang Raihan jalankan nanti. Barangkali bisa sharing apakah pendaftarannya tadi sama melalui DAAD, ya, terus bagaimana prosedur yang postdoc-nya, dan kalau tadi barangkali seperti yang sandwich, Kang Raihan sharing bahwasannya kita perlu dapat surat rekomendasi dari salah satu researcher atau lecturer di Jerman ya, begitu ya. Nah, apakah ada tips kalau misalnya saya pribadi belum ada nih kolega dari Jerman begitu ya. Nah, apakah si surat rekomendasi itu bisa cukup dari misalnya supervisor yang ada di Indonesia di sini, atau memang saya harus punya dulu kolega di Jerman yang mau menampung saya untuk riset, atau sebetulnya bisa nanti sambil ongoing untuk pengajuan si postdoc-nya sambil saya mencari kolega tersebut begitu. ya, Kali itu Kang Raihan boleh sharing. Terima kasih Kang. ya. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama mengenai eh, tadi proses pendaftaran postdoc di Jerman. Untuk proses pendaftaran postdoc itu kita punya beberapa jalan. Yang pertama adalah kita bisa langsung kontak ke profesornya yang ada di sana. Biasanya mereka mempost di halaman web mereka, apakah mereka memiliki eh, posisi yang mereka buka. Bisa juga mereka membuka posisi contohnya untuk pekerja PhD misalkan. Dan ya, untuk jalan lain bisa juga pendaftaran melalui DAAD, di mana untuk DAAD itu dia membuka beasiswa postdoc dari Indonesia, dan bisa langsung dibuka di websitenya persyaratannya apa saja. Dan untuk saya itu sudah tidak bisa mendaftar karena persyaratannya yaitu apabila saya, kalau tidak salah itu sudah tinggal di Jerman selama lebih dari 1,5 tahun, saya tidak bisa mendaftar lagi. Jadi untuk program ini itu hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang dari Indonesia saja seperti itu. Dan selain lembaga DAAD, itu juga banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa, terutama untuk mahasiswa internasional. Contohnya ada Marie Curie, ada Humboldt kalau tidak salah, dan ada juga DFG. Tetapi untuk DFG itu dia merupakan seperti lembaga research di Jerman. Jadi untuk DFG itu kalian eh, untuk mahasiswa itu mengirimkan proposal, dan itu bersaing dengan mahasiswa di Jerman juga seperti itu. Dan ya, dan tapi untuk mendapatkan postdoc biasanya hal yang pertama kita lakukan adalah mendapatkan surat supervisi atau surat rekomendasi dari dosen di Jerman. Yang biasa teman-teman saya lakukan itu adalah langsung, contohnya kita melihat suatu universitas dan melihat research apa saja yang mereka lakukan di universitas tersebut. Dan biasanya kita melihat research yang sama dengan research kita seperti itu. Dan kita bisa langsung
kontak profesor yang sedang melakukan riset tersebut atau grup, dan kita bisa langsung email mereka biasanya. Apakah mereka bersedia untuk menampung kita atau menjadi supervisor kita? Dan biasanya mereka itu terbuka karena apabila kita mendapatkan dana misalkan dari DAAD, itu mereka tidak perlu membayar mahasiswa yang mendaftarkan. Jadi mereka cukup terbuka untuk menerima mahasiswa yang eh, mendapatkan dana dari luar. Siap, Kang. Terima kasih Ya. atas sharingnya. Ya, semoga ada rezekinya juga seperti Kang Raihan bisa Ya. postdoc di Iya. luar ya. Terima kasih, Kang. Ya. Iya. Mungkin saya ceritakan sedikit untuk postdoc. Sebenarnya saya dapatkan dari eh, pemimpin grup termodinamika ini. Jadi kebetulan dia eh, baru di baru menjadi profesor saat ini, dan dia pindah ke universitas yang baru, dan maka dari itu dia membutuhkan mahasiswa, dan kebetulan dia eh, merekomendasikan saya untuk ikut dia di eh, grup yang baru seperti. Hmm, oke. Jadi Kang Raihan, kapan nih berangkat postdoc-nya? Kebetulan saat ini saya masih menunggu surat dari universitas di sana, dan saya Mhm. butuh surat itu untuk mengurusi visa seperti itu, Bu. Oh iya, supaya visanya sebagai visa research, sebagai apa? Sebagai peneliti gitu ya, Iya, researcher ya di sana. iya, betul. Jadi ketika postdoc nanti gabung di grup yang mana nih Kang Raihan nih di MTG ini? Grupnya ganti nama, Bu, dan universitasnya juga di Magdeburg untuk yang selanjutnya Oh, itu. oh jadi bukan di universitas yang kemarin ketika Iya, sandwich ya? iya, Oh, iya. iya. Karena Menarik di sana juga. itu untuk profesor itu tidak seperti di Indonesia, di mana kalau di Indonesia umumnya itu kan dalam Mhm, satu universitas kita mhm, melakukan research sampai poin kita memenuhi, dan mhm, kemudian kita bisa diangkat jadi profesor. Kalau di sana itu profesor itu seperti apabila universitas profesor itu adalah posisi yang dibuka suatu universitas seperti itu. Jadi nanti universitas yang membuka posisi seorang profesor, dan biasanya eh, yang mendaftar itu junior profesor. Jadi mhm. dari beberapa junior profesor nanti akan disaring uh, untuk menjadi seorang profesor di suatu universitas itu. Dan bisa berasal dari universitas yang berbeda-beda gitu. Ya, yang berbeda-beda. Oh, Dan kita juga tidak bisa diam di satu universitas selama 4 tahun biasanya itu. mirip seperti di Jepang ya. Ya, Oh iya iya iya. Jadi memang kita tidak berdiam di satu universitas ya kalau ya, di luar negeri ya. iya, Iya, setahu saya juga di negara Asia, iya ada di katakanlah Jepang, profesornya tuh iya, pindah-pindah juga gitu setahu ya. saya. Iya. Mungkin bagusnya itu jadi universitasnya mungkin lebih merata, jadi tidak Mhm, ada universitas yang memiliki dosen yang unggul begitu. mhm. Tapi mungkin bagi dosen itu sendiri cukup sulit karena harus pindah setiap beberapa tahun. Iya. Seharusnya memang untuk fasilitas di setiap kampusnya sama ya terstandarisasi. Jadi ketika harus Iya. pindah ya nggak masalah, toh fasilitasnya sama gitu ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu atau dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya gitu ya kepada Kang Raihan, dipersilahkan. Atau sambil menunggu saya ada pertanyaan juga nih untuk Kang Raihan. Sebelum lanjut studi pasca kan tentu saja S1 dulu ya Kang Raihan. Apakah ketika Ya. S1 itu memang sudah terlibat dengan penelitian dosen atau seperti apa aktivitas Kang Raihan saat S1 itu? eh Mungkin ketika saya S1 jujur mungkin saya tidak terlalu, bukan mahasiswa yang sangat aktif mungkin seperti itu, Bu. Jadi saya fokus ke kuliah, tapi Mhm, saya juga ikut beberapa eh, proyek dosen. Contohnya yang saya tuliskan di CV saya itu mengikuti student volunteer di Bali. mhm. Mungkin itu saja, Bu. Dan mungkin menjadi pengurus di SEG, eh, yaitu grup geofisis muda seperti itu.
Oh, Dan ya, jadi mungkin dulu saya tidak terlalu aktif, tapi tapi ya, ketika S2 mulai pasca sarjana jadinya terus gitu ya. ya. Mungkin motivasi saya yang Lanjut. utama adalah melakukan research simulasi itu sendiri, Bu. Jadi Hmm, simulasi yang saya lakukan itu satu jalur dengan tugas akhir yang saya lakukan ketika eh, S1 seperti itu. Kalau S1 Development of Water Saturated Silica Cluster Model for Plastic. Oh, coagulation juga, coagulation juga ya. Ya, Oke. menggunakan metode yang sama. Iya. Water Saturated Silica Cluster Model itu ya modelnya ya. Ya, Oh, oke. Jadi mulai tertrigger ingin meneliti ketika mengerjakan skripsi ya, tugas ya akhir atau betul, skripsi. betul. Dari situ oh ternyata ini ya yang saya pelajari ternyata bisa seperti ini. Terus akhirnya lanjut S2, S3 dan seterusnya ya. Oke. Hmm, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu atau mungkin teman-teman mahasiswa di sini. Silahkan, sepertinya di sini ada beberapa mahasiswa juga ya yang hadir. Oke, Deva, dipersilakan 037 Deva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mhm, Perkenalkan, saya Deva dari eh, Geofisika, mhm, di mana saya ingin bertanya. Kebetulan juga di sini ada beberapa dari rekan-rekan saya yang dari Geofisika juga. Di sini saya ingin bertanya mengenai yang tadi eh, materi dari modul bakuler, apakah hal tersebut bisa diterapkan di bidang misalnya di bidang eksplorasi, di mana khususnya pada yang slip antara solid dan fluida, itu misalnya pada bidang eksplorasi di geofisika, apakah bisa diterkaitkan juga, apakah relevan juga modelnya? Ya, Terima mungkin saya tunjukkan salah satu contoh eh, simulasi MD yang sudah saya lakukan di bidang geofisika. hmm. Jadi bisa ya diterapkan di geofisika MD ini ya. Iya, Hmm, mungkin menurut saya MD itu bisa diterapkan di mana saja, tapi masalahnya kan kita itu meneliti molekular begitu. Jadi sulitnya di itu tingkat menerapkan dari tingkat molekular ke tingkat makroskopiknya seperti itu. molecular dynamic study of multi-phase fluid Oh, interaction. udah di-share ya? Oh iya, ya molecular dynamic study of multi-phase fluid Ah, ya. Interaction ya. on raw silica surfaces. Nah, ini Surfaces. merupakan eh, proyek yang saya sampaikan di konferensi di Clausthal, Jerman. Mhm, Dan untuk topiknya itu adalah simulasi MD, mhm, eh, interaksi fluida dengan permukaan silika kasar. Nah, untuk motivasi dari penelitian ini yaitu untuk mensimulasikan keadaan di bawah permukaan tanah itu di area eh, hidrokarbon seperti itu. Dan di sini sebentar. Dalam pengambilan minyak di area hidrokarbon itu biasanya kan kita langsung disedot menggunakan alat ini. Nah, tetapi ketika kita menyedot itu masih banyak minyak yang terendap di eh, yang kita sebut sebagai crack atau retakan-retakan di batuan yang kecil seperti itu karena kita tidak bisa eh, menyedot hidrokarbon yang ada di crack-crack tersebut. Nah, dalam terperangkap. ya terperangkap seperti itu. Nah, dalam eksplorasi itu ada yang disebut sebagai EOR atau Enhanced Oil Recovery, di mana di sini eh, metode ini merupakan metode tersier. Jadi, dalam metode ini biasanya kita menginjeksikan suatu fluida ke dalam crack ini supaya mendorong si hidrokarbon ini dan dari situ kita bisa mengekstraksi si hidrokarbon ini.
Nah, simulasi MD itu penting untuk mensimulasikan bagaimana interaksi antara si fluida tersebut dengan hidrokarbon yang menempel di permukaan batuan seperti itu. Nah, untuk simulasi yang saya lakukan itu untuk permukaan batuannya saya modelkan dengan silika seperti sebelumnya, karena itu merupakan silika merupakan material utama dari kristal mineral batuan. Nah, saya letakkan dodekan atau hidrokarbon di silika tersebut. Kemudian saya tambahkan fluida. Di sini saya hanya menggunakan air dan kemudian saya menggerakkan air tersebut dengan velocity V. Nah, ini merupakan setup simulasinya. Di sini saya memodelkan permukaan silika yang kasar, di mana Bergelumang. saya Oke. hanya mengaplikasikan sinusoid kepada permukaan tersebut. Dan yang biru itu merupakan air, yang coklat ini merupakan permukaan batuannya atau silika, dan yang abu-abu ini merupakan dodekannya, Hidrokarbon. ya, hidrokarbon. Hmm. Dan kemudian setiap melakukan simulasi, karena ini hanya pemodelan, maka dari itu kita harus membandingkannya dengan literatur, contohnya dengan literatur yang lain dan juga dengan hasil eksperimen seperti itu di sini. Di sini contohnya saya membandingkan eh, sudut apa? Saya lupa. Sudut dari hidrokarbon yang menempel pada permukaan silika dengan hasil yang lain. Nah, mungkin saya tunjukkan hasil simulasinya. Di sini saya menggerakkan air dengan gaya seperti berikut, tapi di sini kita tidak lihat adanya pergerakan hidrokarbon. Nah, di sini eh, karena gaya yang diberikan itu kurang dari lebih kecil dari gaya friksi, maka dari itu tidak ada pergerakan di fluida tersebut. Dan kemudian saya tingkatkan si gaya yang diberikan terhadap fluida. Dan di sini bisa kita lihat terdapat beberapa hidrokarbon yang terlepas. Dan sebenarnya ini termasuk tidak realistis. Dan setelah itu saya menyadari bahwa ada yang salah terhadap simulasi di sini. Dan tapi bisa kita lihat bahwa si hidrokarbon itu menempel ke batuan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan air saja itu tidak bisa menggerakkan hidrokarbon tersebut. Jadi kita harus menggunakan fluida yang lain. Contohnya kita bisa menggunakan sabun untuk seperti kita mencuci piring, untuk melepas minyak dari piring kan kita menggunakan sabun supaya dia tidak menempel lagi, dan kemudian kita eh, gunakan air untuk mengekstraksi si minyak tersebut. Jadi nggak hanya Seperti itu. membutuhkan kecepatan saja ya, tapi harus memilih Ya, fluida yang sesuai juga ya, ya. karena ikatan antara hidrokarbon dan eh, permukaan silika itu lebih tinggi daripada gaya yang dapat melepas si hidrokarbon tersebut. Iya, iya. Nah, itu mungkin tadi pertanyaannya tadi dari Deva ya. Bagaimana Deva? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali atau Cukup, Bu. sudah Cukup menjawab. cukup menjawab? Makasih, Sudah Kang. jelas ya? Oke. Oke, terima kasih ya kepada Deva, juga terima kasih penjelasannya kepada Kang Rehan. Silahkan bagi teman-teman mahasiswa yang lain, kalau penasaran gitu ya, ada hal yang ingin ditanyakan, mau terkait dengan penerapan model-modelnya, kayak gitu ya, atau mungkin pengalaman Kang Rehan sendiri ketika melalui studi, menjalani studi, atau mungkin dari Bapak Ibu dosen yang mau tahu kabar-kabarnya Kang Rehan, yang mau bertanya kepada Kang Rehan juga dipersilahkan. Bagaimana? eh, Bagaimana mungkin ada yang mau bertanya kembali? Boleh, Bu Boleh?
Beres? Oh iya boleh, mangga Ibu. Silakan Bu Desi. Ya, Bisa makasih ya dilanjut. ini Rehan apa namanya sharingnya ya. Jadi tadi mudah-mudahan saya juga doakan nih Pak Panji ya bisa lanjut nanti postdoc ya. Iya, kalau Mas Rehan nanti rencananya setelah postdoc ada rencana apa nih setelah itu? Makasih Mas Rehan. Nah, sebenarnya belum ada rencana, Bu. Oh, rencana ya. Iya. Berapa tahun postdocnya? Untuk kontrak awal itu 2 tahun, tapi saya bisa perpanjang selama 2 tahun lagi. Ah, gitu ya, ya. Iya. Jadi jangan-jangan nanti bisa jadi kayak orang Jerman kali ya. Ya, jadi fokus dulu ya. Iya, Apa? sepertinya, Bu. Iya, terima kasih ya sudah berperan aktif di Unpad ya. Mudah-mudahan terus berlanjut gitu ya, karena kan kita dengan sistem online ini mungkin nanti Prof Yudi ya, Bu Kartika ya bisa terus keep in touch ya dengan Mas Rehan ya, supaya bisa terus juga membantu kita di universitas ya dari berbagai aspek ya, apakah apa namanya di perkuliahan ataupun di riset ya, ataupun juga di kegiatan kemahasiswaan ya. Tur nuhun ya untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak juga, Bu. Iya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan dari peserta yang hadir, mungkin dari Kang Rehan bisa closing statement saja ya. Ya, dipersilahkan. Tapi tunggu dulu, saya Seperti coba. apa, Bu? Ya, Proses. jadi closing set ya menutup presentasinya maksud saya. eh, Mungkin ada pantun, bukan, tidak, maaf. Ya intinya menutup presentasinya Kang Raihan seperti itu. Jadi untuk secara simbolik kita menutup sesi talk Ya, show kali ini seperti itu. Nah, nanti ya. setelah ditutup oleh Kang Raihan ada apa namanya sertifikat gitu ya secara Hmm, virtual nanti akan ditampilkan gitu. Baik. Hmm. Ya, mungkin terima kasih awal atas perhatiannya. Eh, Terima kasih juga kepada semua panitia sudah eh, menyelenggarakan acara ini dan terima kasih juga sudah menjadikan saya menjadi pembicara di acara ini. Terima kasih kepada Bu Firas dan juga terima kasih kepada eh, Ibu Desi dan mungkin semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi dan juga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Raihan yang sudah menyempatkan waktunya, juga menyempatkan berbagi gitu ya dengan kita semua di sini. Bagi yang sudah terbiasa dengan dunia simulasi, mungkin ini hal biasa, tapi yang tidak terbiasa jadi hal baru gitu ya. Jadi, wah, melalui simulasi kita bisa mempelajari banyak hal gitu ya, seperti itu. Tentunya dengan adanya metode-metode lain juga seperti itu ya. Kemudian untuk tadi teh sudah di-share ya, apa, untuk sertifikatnya mungkin bisa ditampilkan kembali secara simbolis ini. Jadi ada sertifikat untuk Kang Raihan sebagai narasumber. Sebentar saya coba tampilkan kembali untuk ininya. Nah, ini dia. Nah, ini ada sertifikat ya, sertifikat apresiasi untuk Kang Dr. Raihan Alfarizi gitu ya atas kontribusi sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Alumni menginspirasi langkah mereka, inspirasi kita. Semoga kita yang hadir di sini bisa mengambil apa ya, bisa terinspirasi untuk mengikuti langkahnya Kang Raihan mungkin ya atau ya lebih baik dari Kang Raihan juga seperti itu ya. Untuk teman-teman mahasiswa khususnya gitu ya. eh, Bisa dilihat ya, mungkin sekarang teman-teman mahasiswa merasa, mmm, "Ah, saya mah ya kuliah gini-gini aja." Tapi tadi juga kalau didengar dari cerita Kang Rehan, Kang Rehan tuh ibaratnya menemukan gairah untuk menjadi peneliti itu ketika di akhir studi S1-nya, seperti itu ya. Terima kasih banyak pada Kang Rehan. Eee, Kemudian ini untuk, sertifikatnya mangga diterima secara virtual dulu ya, tok gitu. Nah, kemudian kita juga mungkin mau ada, apa namanya, foto bersama ya, kepada Bapak Ibu, juga rekan-rekan mahasiswa yang bisa memungkinkan untuk on cam, silakan untuk on cam.
Kita mau ambil screenshot kehadiran untuk kegiatan hari ini. Sebentar, view-nya seperti ini ya. Mangga kepada Bu Dinda mungkin yang mau memberikan Ya, aba-aba. izin Bu Firas ya. Mangga Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Baik, akan saya screenshot 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan hari ini. Alumni menginspirasi dalam rangkaian Disnatalis ke-67 ya, FMIPA Unpad seperti itu. Dan rangkaian Disnatalis masih panjang, jadi mangga diikuti ya, baik itu dari segi lomba gitu ya, ataupun dari rangkaian kegiatan lainnya seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman mahasiswa. Untuk kegiatan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Selamat pagi menuju siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.